Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana, mahasiswi Universitas Nirwana Palembang. Kesempatan ini saya akan membawakan video tentang edukasi dengan judul tentang pengambilan keputusan bersama dan informan konsen serta refleksi praktik dan pasien safety. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik kebidanan Ibu Rismawati SST MS. Pengambilan keputusan bersama dan informan konsen. Pengambilan keputusan bersama adalah sangat penting bagi klien untuk menyelesaikan masalah kegawat daruratan, terutama yang berhubungan dengan kebidanan. 4 strategi membantu klien dalam mengambil keputusan. Membantu klien meninjau kemungkinan pilihannya, membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihan, membantu klien mengevaluasi pilihan, membantu klien menyusun rencana kerja untuk menyelesaikan masalahnya. Yang perlu ditekankan kepada klien dalam pengambilan keputusan: hati-hati dalam bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan karena berkaitan dengan masalah kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Yang kedua, bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatannya, keinginan pribadinya. Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien. Konseling bukan proses informasi, melainkan informasi setelah konselor memperoleh data atau informasi tentang keadaan dan kebutuhan klien. Pilihan atau choice berbeda dengan persetujuan atau consent. Informan choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan. Sedangkan pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek ekonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Informed consent adalah persetujuan individu terhadap pelaksanaan suatu tindakan seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat dari penolakan. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu risiko. Refleksi praktis adalah proses mencipta dan menjelaskan suatu pengertian dari pengalamannya yang berhubungan dengan dirinya dan dunia luar. Serta hasil dari proses tersebut adalah perubahan konsep dan pemikiran perspektif. Adapun manfaat refleksi, yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengoreksi terhadap aktivitas atau tindakan kebidanan yang pernah dilakukan. Refleksi praktis berguna untuk perbaikan dan pengembangan terhadap kompetensi kebidanan yang akan dilakukan. Mencegah kesalahan berulang atau duplikasi terhadap tindakan kebidanan yang dirasa tidak benar. Menjadi asuhan kebidanan yang dilakukan akan menjadi lebih efisien, efektif, dan mencegah nursing error. Peningkatan hasil dari asuhan kebidanan yang berkualitas tinggi dan jaminan pelayanan kesehatan. Pasien safety. Pasien safety suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip. Yang kedua, pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga, komunikasi secara benar saat terima pasien. Yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Dan yang kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat. Yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Yang ketujuh, hindari salah kateter dan salah sambung siang. Yang kedelapan, gunakan alat injeksi sekat. Ada beberapa jenis-jenis pasien safety, diantaranya KTD atau kejadian tidak diharapkan. Suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil suatu tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. KNC, kejadian nyaris cedera, suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi karena adanya keberuntungan. Kejadian tidak cedera, insiden yang sudah terpapar klien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kejadian potensial cedera, kejadian yang berpotensi untuk terjadi cedera tetapi belum terjadi. Kejadian sentinel, suatu kejadian yang menimbulkan kematian atau cedera yang serius. Itulah sedikit video edukasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.